Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang definisi titrasi iodometri, di mana titrasi iodometri merupakan metode titrasi yang bekerja berdasarkan reaksi oksidasi reduksi atau biasa disebut dengan reaksi redoks. Jadi, pada reaksi redoks terjadi perpindahan elektron dari satu zat ke zat yang lainnya, sehingga bilangan oksidasi suatu zat bisa meningkat atau bahkan bisa menurun. Jadi, dalam proses ini, reaksi reduksi terjadi ketika suatu zat menerima elektron sehingga bilangan oksidasinya menurun. Sebaliknya, reaksi oksidasi berlangsung saat suatu zat melepaskan elektron dan bilangan oksidasinya meningkat. Adapun contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bisa dilihat pada gambar. Jadi, pada metode iodometri, analisis dilakukan secara tidak langsung, khususnya untuk menentukan kadar zat yang bersifat oksidator, misalnya besi 3 dan tembaga 3, di mana zat oksidator tersebut akan bereaksi dengan ion iodida yang ditambahkan sehingga iodida tersebut teroksidasi dan berubah menjadi iodin. Selanjutnya, prinsip kerja dari titrasi iodometri. Titrasi iodometri ini merupakan metode titrasi tidak langsung yang dimana bertujuan menentukan senyawa yang memiliki kemampuan oksidasi yang lebih kuat daripada sistem iodium iodida. Misalnya senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Dalam prosesnya ini, sampel yang bersifat oksidator direaksikan dengan Ki berlebih sehingga iodida teroksidasi menjadi iodium. Kemudian iodium yang terbentuk inilah akan dititrasi menggunakan larutan baku natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Adapun indikator yang digunakan yaitu larutan kanji atau larutan amilum, dan titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna biru pada campuran yang menunjukkan bahwa seluruh iodium telah bereaksi. Baik, perkenalkan, nama saya Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait reaksi dari materi iodimetri. Nah, yang pertama pembakuan. Pembakuan natrium tiosulfat dengan nama senyawa Na2S2O3. Reaksi inti yang terjadi pada saat KiO3 bereaksi dengan Ki dan H2SO4 atau asam sulfat, yang dimana dapat menghasilkan I2 atau iodium bebas. I2 yang terbentuk kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat akan mereduksi I2 menjadi I-. Sementara natrium tiosulfat berubah menjadi Na2S4O6, yang dimana KiO3 digunakan sebagai sumber I2 yang sejumlahnya pasti. Na2S2O3 atau natrium tiosulfat dititiskan pada seluruh I2 habis. Nah, dari sini konsentrasi natrium tiosulfat dapat ditentukan sebagai pembakuan. Nah, yang kedua ada penetapan kadar dari CuSO4 5H2O, yang dimana reaksi ini yang terjadi pada saat CuSO4 5H2O direaksikan dengan Ki yang terbentuk sebagai Cul atau endapan putih yang ada pada tabung reaksi. Nah, dari ini juga muncul I2 atau iodium. I2 yang muncul kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat seperti yang sebelumnya, yang mengubah I2 menjadi imin, yang dimana dalam jumlah I2 yang terbentuk berbanding lurus dengan jumlah Cu2+ dalam sampel. Dengan mengetahui volume tersebut dari natrium tiosulfat yang diperlukan untuk menghabiskan I2, kita dapat menghitung kadar CuSO4 5H2O yang pada dasarnya analisis yang menggunakan I2 sebagai oksidator. I2 sering dihasilkan dari reaksi dengan Ki. Natrium tiosulfat adalah titran yang mengurangi I2 menjadi I-. Perubahan warna yaitu biru ataupun tidak berwarna dengan indikator amilum yang menunjukkan titik akhir dari titrasi. Nah, berikut tadi penjelasan tentang reaksi dari iodimetri, yaitu pembakuan kadar dan penetapan kadar.
Nah, itulah tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Prosedur kerja. Selanjutnya, seperti gambar di samping, kita sediakan sampel. Nah, sampel tersebut kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, kita buat larutan asam sulfat ditambah dengan kalium iodida. Nah, sampai terbentuk reaksi asam. Yang menandakan itu yaitu terjadinya perubahan warna seperti berwarna kuning. Mengapa terbentuk berwarna kuning? Karena terjadi pembentukan iodin atau I2. Nah, selanjutnya kita titrasi menggunakan natrium tiosulfat yang ada di buret. Natrium tiosulfat merupakan bahan baku dari iodometri. Selama dilakukannya titrasi, Erlenmeyer digoyang-goyangkan agar homogen, hingga warna kuning yang terjadi tadi itu hilang. Ketika warna kuningnya hilang, kita tambahkan indikator amilum, hingga warna kuning tersebut berubah menjadi warna biru perak. Itu terjadi reaksi seperti kompleks iodin amilum. Nah, setelah larutan itu warna biru perak, barulah kita titrasi lagi menggunakan natrium tiosulfat hingga warna biru itu hilang. Jika sudah warnanya hilang, maka reaksi iodin telah selesai dan kita kemudian catat reaksi atau waktu yang terjadi. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengapa larutan natrium triosulfat atau Na2S2O3 itu tidak stabil. Yang pertama, karena keasaman. Dalam kondisi yang asam, larutan ini bisa terurai menjadi ion HSO3 atau senyawa pentationat. Jadi komposisinya bisa berubah. Yang kedua, karena oksidasi oleh udara. Ketika larutan terkena oksigen, konsentrasinya dapat berubah sehingga tidak lagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk menitrasi. Dan yang ketiga, pengaruh mikroorganisme. Mikroorganisme tertentu bisa mempercepat penguraian larutan sehingga makin tidak stabil. Nah, karena ketiga alasan tersebut, larutan natrium triosulfat harus disimpan dalam botol gelap dan digunakan dalam periode waktu tertentu agar tetap akurat saat pemakaian. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan kenapa indikator amilum ditambahkan pada akhir titrasi bukan dari awal. Nah, alasannya karena jika amilum ditambahkan dari awal, ia akan langsung membentuk kompleks iodin amilum yang warnanya biru tua dan sangat stabil. Kompleks ini tidak mudah terurai sehingga titrasinya jadi tidak akurat. Karena kompleksnya terlalu stabil, kita akan membutuhkan lebih banyak titran dan itu membuat hasil perhitungan menjadi salah. Makanya indikator amilum baru ditambahkan menjelang titik akhir ketika warna kuning dari iodin hampir hilang. Dengan begitu, perubahan warna menjadi biru sampai tidak berwarna bisa terlihat jelas dan hasil titrasi menjadi tepat. Perhitungan iodometri. Rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan titrasi iodometri adalah mili ekivalen Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sama dengan N dikali V atau normalitas dikalikan volume. Rumus ini digunakan untuk menentukan berapa banyak tiosulfat yang bereaksi selama titrasi. Perhitungan mili ekivalen ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan jumlah oksidator yang ada dalam sampel, di mana V di sini menunjukkan volume larutan tiosulfat yang kita gunakan dalam titrasi dalam satuan mililiter. Sedangkan N adalah normalitas tiosulfat yang sudah distandarisasi. Dengan mengalihkan kedua nilai ini, kita mendapatkan jumlah mili ekivalen tiosulfat yang bereaksi. Jumlah mili ekivalen inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung kadar oksidator dalam sampel, misalnya kadar ion Cu2 pada senyawa CuSO4 5H2O. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh perhitungan. Adapun contoh perhitungan pertama yaitu pembakuan dari natrium tiosulfat. Pipet 10,0 ml kalium iodida 0,01 N masukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah larutan 1 ml larutan kalium iodida 10% dan 1 ml asam sulfat 10%. Dititrasi dengan natrium tiosulfat
0,01 N sampai warna kuning muda. Ditambahkan larutan amilum 1%, dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Ternyata natrium tiosulfat yang diperlukan sebanyak 10,50 ml. Hitunglah normalitas dari natrium tiosulfat. Dalam titrasi iodometri digunakan rumus normalitas 1 dikali volume 1 sama dengan normalitas 2 dikali dengan volume 2, yaitu jumlah ekivalen larutan standar sama dengan jumlah ekivalen larutan titran. Kita langsung masukkan data saja, yaitu kalium iodida memiliki normalitas 1 sama dengan 0,01 N dan digunakan volume 1 sama dengan 10 ml. Sedangkan natrium tiosulfat digunakan volume 2 sama dengan 10,50 ml dan yang ditanyakan yaitu normalitas 2 dari natrium tiosulfat. Kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus 0,01 N dikali dengan 10 sama dengan normalitas 2 dikali 10,50. Kita dapat lihat langsung hasilnya, yaitu normalitas 2 sama dengan 0,10 dibagi 10,50 sama dengan 0,0092 N. Jadi dapat kita simpulkan bahwa normalitas 2 dari natrium tiosulfat yaitu 0,0095 normalitas. Baik, kita lanjut kepada contoh perhitungan yang kedua. Pembakuan larutan I2 0,01 N dengan Na2S2O3. Hasil standarisasi pada soal nomor 1, pipet 10,0 ml larutan I2 masukkan ke dalam Erlenmeyer, titrasi dengan Na2SO2O3. Hasil standarisasi pada soal nomor 1 sampai warna kuning muda, tambahkan larutan aluminium 1%, lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Ternyata Na2S2O3 yang diperlukan 9,10 ml. Hitung Ni2-nya. Di sini yang diketahui N1-nya itu 0,0095, V1-nya 9,10, V2-nya 10, dan yang ditanyakan itu N2-nya. Kemudian kita masuk kepada rumusnya. Rumusnya itu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1-nya itu 0,0095 dikali V1 yaitu 9,10 sama dengan N2. N2-nya yang dicari. Dan kemudian dikali dengan V2. V2-nya itu 10. Jadi kan yang dicari itu N2-nya, jadi N2-nya yang turun sama dengan kemudian turun 0,0095 dikali 9,10 dibagi 10. Hasilnya itu N2-nya 0,0086. Jadi nilai dari N2-nya itu 0,0086. Kesimpulan, titrasi iodometri merupakan metode titrasi redoks tidak langsung yang digunakan untuk menentukan kadar senyawa oksidator melalui pembentukan iodin dari reaksi antara sampel dan kalium iodida atau Ki. Iodin yang terbentuk kemudian dititrasi menggunakan larutan baku natrium tiosulfat hingga mencapai titik akhir yang ditandai dengan hilangnya warna biru kompleks iodin amilum.
Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada stabilitas larutan natrium tiosulfat yang mudah terurai dan teroksidasi, serta ketepatan waktu penambahan indikator amilum yang hanya boleh ditambahkan mendekati titik akhir untuk menghindari pembentukan kompleks yang terlalu stabil. Secara keseluruhan, iodometri merupakan teknik analisis yang sensitif dan akurat apabila prosedur dilakukan dengan benar serta kondisi larutan titran dan indikator dijaga dengan baik. Sekian dan terima kasih.